Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus hidup. Dia mau menyembuhkan saudara. Pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya, yang baru bebas dari perbudakan di Mesir, dia berkata, akulah Tuhan, akulah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dan selama 40 tahun mereka berjalan di padang belantara, tidak ada seorang pun yang lemah di antara mereka. Semuanya sehat, bahkan sol sepatu mereka juga tidak habis, saudaraku. Mujizat Tuhan berlaku atas mereka. Lebih daripada itu diberikan Tuhan mana dari sorga, saudaraku. Tidak berkurang, saudaraku. Di mana saja mereka berada. Saudaraku, Maliaki 3:6 berkata, aku Tuhan yang tidak berubah. Dalam perjanjian lama dia menyembuhkan penyakit. Dalam perjanjian baru apalagi. Kita melihat 75% pelayanan Tuhan selama dia di bumi ini adalah menyembuhkan penyakit. Kemana saja dia pergi dia menyembuhkan penyakit, saudaraku. Sampai sekarang Tuhan berkata, aku mau menyembuhkan engkau, Tuhan berkata. Malam ini terimalah kesembuhan saudara. Malam ini terimalah mujizat saudara. Tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya. Mari semua kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Saya percaya Tuhan. Malam ini engkau mau menyembuhkan saya. Ya, saya ambil contoh dari Yohanes pasal 4:46 sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana dia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anaknya itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Di sini kita melihat, saudaraku, Yesus kembali ke Kana di Galilea. Kita mengetahui di Kana di Galilea inilah mujizat Tuhan yang pertama, air menjadi anggur. Di Kapernaum, yang jaraknya 40 km dari Kana, jauh itu. Pada waktu itu jauh, pada waktu sekarang boleh jadi tidak jauh, bisa ditempuh dengan mobil setengah jam, apalagi jalannya mulus, jalan beton. Tetapi pada waktu itu, saudaraku, hanya kuda yang ada dan kereta. Boleh jadi, saudaraku, pegawai istana ini, saudaraku yang anaknya sakit, saudaraku datang kepada Yesus naik kuda, memakan waktu 1 jam 2 jam, saudaraku. Saudara, dia datang kepada Yesus, Tuhan tolonglah, datanglah ke rumahku Tuhan, anakku hampir mati. Tuhan Yesus sebenarnya tidak menolak, Tuhan Yesus sangat mau menyembuhkan anak yang sakit itu. Tetapi dia mau meningkatkan iman mereka. Tuhan Yesus mau mengajarkan satu perkara yang sangat penting. Apakah itu, saudaraku? Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melihat mujizat, kamu tidak percaya. Dan dia berkata kepada pegawai istana itu, pergilah, anakmu sembuh. Dia bukan Yesus enggan ke rumahnya yang berjalan 40 km, tidak. Yesus mau, seperti saya katakan tadi. Tapi dia mau mengajarkan satu perkara. Untuk kesembuhan, tidak perlu tubuhnya hadir. Tidak perlu Yesus hadir secara tubuh. Cukup dia sampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa firman-Nya itu berkuasa, saudaraku. Oleh sebab itu dia berkata, pergilah, anakmu sembuh. Orang itu percaya. Walau dia belum melihat tanda-tanda anaknya sembuh.
Walau dia belum menerima berita anaknya sembuh, karena jaraknya 40 km, saudaraku. Pada waktu itu tidak ada telepon genggam tentunya, saudaraku, telepon biasa pun tidak ada. Tapi dia percaya, dia gembira, dia sukacita, dan dia pulang. Di tengah jalan hamba-hambanya datang dan berkata, anakmu sudah sembuh. Kapan sembuhnya? Dia katakan, kemarin siang kira-kira pukul 1. Lalu dia ingat itulah waktunya Tuhan Yesus mengucapkan, pergilah anakmu sembuh. Lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, percaya kepada firman Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, apakah pelajaran kepada kita, saudaraku? Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, untuk menerima kesembuhan, Yesus tidak perlu hadir secara tubuh. Firman-Nya berkuasa. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus sama dengan kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sudah begitu banyak dituliskan dalam Alkitab. Apakah kita bisa percaya apa kata firman Tuhan sama sebagaimana pegawai istana ini, saudaraku, percaya akan kesembuhan daripada Tuhan, kuasa firman Tuhan. Tidak perlu Yesus hadir, saudaraku. Dia hanya berkata, ulanglah, jadilah kepadamu sama sebagaimana engkau percaya. Sekarang ini pun, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, mari percayai apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak perlu Tuhan hadir, apalagi memang Tuhan sudah di sorga. Dia tidak bisa hadir secara tubuh. Tapi firman-Nya di sini, apa yang diucapkan Tuhan Yesus tidak pernah lenyap dari muka bumi ini. Sekali diucapkannya tetap berlaku. Biarlah kita mengerti ucapan firman Tuhan sangat berkuasa. Bukankah dunia ini diciptakan, saudaraku, dengan perkataan Tuhan Yesus? Dia hanya berkata, jadilah terang, jadi terang. Jadilah cakrawala, jadilah langit, jadi semua. Jadilah matahari, bulan dan bintang, jadi. Jadilah laut, jadi. Jadilah ikan-ikan di laut, jadi. Dia tidak perlu membentuknya, saudaraku. Dan dia tidak perlu bahan-bahan untuk itu. Firman Tuhan punya kuasa untuk menciptakan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada kesembuhan menjadi ada kesembuhan. Tidak ada kampunan dosa menjadi ada kampunan dosa. Malam ini sediakan Tuhan bagi saudara. Saudara, firman Tuhan lebih berkuasa daripada panca indera kita. Saudara sakit, boleh jadi saudaraku semua panca indera. Saudara, ada berapa panca indera? 5 panca indera. Mengatakan saudara itu sakit. Dan tubuh saudara lah, kita katakan kepala saudara pening, sakit, oyong. Ah, aku sudah sakit. Boleh jadi aku darah tinggi ini, boleh jadi demam dan lain sebagainya. Lalu saudaraku, mata saudara mulai berkunang-kunang, panca indera penglihatan mulai berkunang-kunang. Ah, betul lah aku sakit, panca indera berkata. Telinga mulai mendenging, lalu telinga berkata, betul lah aku sakit. Oh, pencet sap ini udah pahit rasanya, betul lah aku sakit. Kulit ini sudah meriang-riang rasanya, oh betul lah aku sakit. Dan semua panca indera lain mengatakan sakit, sakit, sakit. Ada satu yang mengatakan saudara sembuh. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Aku mau menyembuhkan engkau. Saudaraku, tanda kita beriman, kita lebih percaya kepada firman Tuhan daripada perasaan kita, daripada penglihatan kita. Itulah dia iman. Itulah iman, saudaraku. Walaupun perasaan, saudaraku, tidak mendukung, saudaraku, untuk kesembuhan, tapi iman berkata, oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh, berarti sudah sembuh. Amin. Tuhan meminta kita percaya dulu dan bertindak menurut firman Tuhan. Maka kesembuhan akan menyusul. Selalu begitu menerima kesembuhan dalam Alkitab. Kenapa kita kurang mengalami mujizat Tuhan? Karena kita mau melihatnya dulu, kita merasakannya dulu, barulah kita percaya, oh betullah Tuhan menyembuhkan. Tapi Tuhan lebih suka, saudaraku,
Kita bertindak saja, kita percaya kepada firman-Nya dan bertindak seturut dengan firman-Nya. Amin, saudara. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kepada seorang lumpuh, Yesus berkata, bangunlah, angkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Lalu orang itu bangun dan pulang. Orang lumpuh ini punya iman. Dia tidak berkata, Tuhan, engkau kan melihat aku lumpuh, enggak bisa aku mengangkat tilam, berjalan pun tidak bisa, berdiri pun tidak bisa. Sembuhkanlah aku dulu Tuhan, baru bisa aku berdiri, kuangkat tilamku. Dia tidak berkata demikian, dia cukup percaya kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bangun, dia bangun, saudaraku. Dia mengangkat tilamnya, dia pulang. Pada waktu dia bangun itu satu tindakan iman, dan pada waktu itulah kuasa Tuhan, saudaraku, meluncur kepadanya, menyambar dia, saudaraku, hingga dia sembuh. Kepada seorang yang sudah 38 tahun terbaring di kolam Bethesda, saudaraku, saudara menunggu air kolam itu bergolak, karena siapa saja yang lompat ke dalam pada air kolam itu bergoncang, dia sembuh apapun penyakitnya. Tetapi karena dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak cepat menuju kolam. Yesus datang, maukah engkau sembuh? Dia berkata, Tuhan, enggak ada orang yang mengangkat aku ke kolam itu. Pada waktu aku di tengah jalan, orang lain sudah duluan melompat, orang itu sembuh. Aku terlambat. Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu bangun, dia angkat tempat tidurnya, dia pulang ke rumahnya. Dia cukup percaya. Dia tidak berkata, Tuhan 38 tahunnya aku ini sakit, Tuhan, engkau suruh pula bangun dan bangkit. Kalau memang bisa aku bangun dan bangkit, udah lama aku bangun bangkit, Tuhan. Dia tidak berkata demikian. Banyak alasan-alasan bisa dikemukakan kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia cukup percaya. Oke, aku percaya firman Tuhan, ya dan amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, demikian juga pada malam ini saudara bertindak. Tuhan sudah berkata demikian, aku sembuh. Amin, saudaraku. Untuk menerima kesembuhan sangatlah penting kepada mereka yang datang kepada Tuhan, segera percaya dan bertindak. Percaya dan bertindak. Percaya dan bertindak. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, tindakan malam ini. Saudara berkata, Pak Munte, saya ini sudah percayalah. Kalau saya nggak percaya, saya tidak datang kemari. Bagus, itu langkah pertama, percaya. Kemudian setelah saudara didoakan, jangan bergantung lagi pada perasaan saudara, penglihatan saudara. Percayai, haleluya, aku sudah didoakan. Hamba Tuhan meletakkan tangan padaku, maka aku sudah sembuh. Aku bangun dan bangkit sekarang. Tuhan, tolong aku, mengalirkan kuasa-Mu, aku bangkit dalam nama Yesus. Haleluya. Maka kesembuhan jadi milik saudara.